واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد. قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apakah kamu mendengar apa yang saya dengar? Langit bersuara dan haknya untuk bersuara. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari, melainkan malaikat bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri dan rukuk. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Nescaya kamu keluar atau naik ke atas gunung-gunung. Nescaya kamu berlari menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kerana takut akan seksa dan hukumannya yang keras. Dalam As-Sahihain ditulis hadis yang berbunyi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit ketika turun kepadanya ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 214. Lalu baginda bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu dari Allah. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Bani Abdul Manaf, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Abbas, bapa saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Safiyah, ibu saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah, tidak berhajat kepada kamu, tidak berhajat kepada anda sedikit pun. Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang kau mahu. Cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kamu, kepadamu sedikit pun. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, demi orang-orang yang diberi sesuatu yang seharusnya diterima oleh mereka, sementara hati mereka takut, sungguh mereka telah kembali kepada Tuhan mereka. Ya Rasulullah, dialah orang yang berzina, mencuri dan meminum arak, tetapi ia takut kepada Allah. Baginda menjawab, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ia juga berpuasa, bersedekah dan takut tidak diterima amalannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Seseorang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, Abu Sa'id, bagaimana kami harus bersikap di hadapan majlis suatu kaum yang berbicara kepada kami tentang harapan, yakni raja', sehingga hampir-hampir hati kami terbang. Ia menjawab, demi Allah, anda berkumpul dengan satu kaum yang membuat anda takut, tetapi kemudian anda merasa aman, adalah lebih baik bagi anda daripada menyertai kaum-kaum yang membuat anda aman, tetapi kemudian anda ditimpa rasa takut. Kemudian kata musannif, kata ketika Sayyidina Umar. Okey. Walid dalam keadaan yang tidak berapa selesa ya. Kemudian doa lah, doa. Macam mana ya? Doa Walid sihat lah. Ini makan sikit, tidak boleh itu, tidak boleh ini, susah aku ni. Ha? Okey, kita sambung lagi pengajian kita. Merujuk kepada topiknya ialah takut akan dosa. Tapi kita sudah perbetul ya, kita sudah perbaiki topiknya apa? Takut berdosa gitu kan? Atau apa?
Takut berdosa. Kau dhabit apa misi? Nah, mau baca dhabit saja kau pening. Hah? Hah? Okey. Nah, itu topiknya. Bagaimana supaya rasa dan perasaan kita ada, ya, ada sifatnya, ada halnya takut berdosa, takut melakukan dosa, gitu kan? Dalam arti kata yang lain, ada takut dan ada kebimbangan terhadap dosa. Nah, itu kita bincangkan. Kemudian kita menjelaskan sudah bahwa rasa takut kepada berdosa itu adalah sebagai pintu antara lainnya, sebagai pintu antara pintu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu kita bincang daripada perspektif kitab Tanwirul Qulub, Waqtul Buyut min Abwabiha itu, kan? Nah, kita sebut saja. Kita gabung dan kita sebut saja. Takut kepada berdosa itu adalah sebahagian daripada perkara penting yang perlu ada di dalam rasa dan perasaan kita. Justru ia menjadi motivasi, ya. Menjadi motivasi, yang lain mengatakan menjadi benteng-benteng, menjadi hijab-hijab daripada kita terlibat dengan dosa. Ya. Ini kita bercakap tentang terlibat dengan dosa atau hal-hal yang berdosa. Nah, adapun tersalah, tersilap itu hal lain, betul kan? Nah, okey. Nah, jelas sudah kita. Nah, sekarang kita sambung. Berarti kita bercakap terkait dengan memasukkan di dalam rasa dan perasaan kita takut kepada berdosa, terkait dengan hal itu. Nah, kata musannif rahimahullah ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Nah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul, kebanyakan ulama mengatakan dalam rangka mengajar para sahabat. Walaupun berkumpul itu biasa-biasa sembang-sembang, ya kan? Tapi para ulama memaknakannya dengan mengajar para sahabat. Dan dalam kajian pun mengatakan hal yang sama. Tidak pernah baginda Nabi SAW berkumpul dengan sahabat melainkan mengajarkan apa yang diajarkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk-bentuk yang berbeza. Nah, itu saja. Ada kalanya baginda Nabi mengajarkan hukum. Ada kalanya baginda Nabi mengajarkan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang hubungan dengan Allah, dengan gaib. Ada kalanya baginda Nabi SAW mengajarkan tentang diri, hubungan diri dengan agama, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itulah yang menjadi menjadi kajian ilmiah kemudiannya dan didisiplinkan dalam bentuk-bentuk yang kita terima sekarang. Ilmu tauhid lah, ilmu fiqh lah, ilmu tasawuf lah, gitu kan? Ilmu iman, ilmu Islam, ilmu ihsan. Okey. Nah, ketika Rasulullah SAW suatu hari berkumpul dengan para sahabat, terus baginda Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya. Nah, jika kita melihat kepada asbabul wurud hadis ini, boleh belajar ya, asbabul wurud hadis ini, Nabi SAW seperti terkejut, ya, keadaan baginda Nabi ya, seperti terkejut dan berubah wajahnya. Baginda Nabi SAW ketika bercakap-cakap dengan sahabat, tiba-tiba dia terdiam dia. Seperti dia, sama ada dia melihat sesuatu, ya, dia terkejut dan berubah wajahnya. Nah, sahabat-sahabat memerhatikan keadaan itu dan berdiam. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, apakah kamu mendengar apa yang saya dengar? Nah, berarti baginda Nabi mendengar sesuatu. Dia bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apakah kalian mendengar
seperti apa yang saya dengar. Nah, apa yang Nabi dengar? Nabi dengar langit bersuara. Langit bersuara, berarti langit bercakap. Kemudian, haknya untuk bersuara. Hak langit untuk bersuara. Kerana setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala berhak bersuara. Bahkan para ulama tafsir mengatakan setiap makhluk bersuara dan bercakap mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mustahil kerana Allah pun bercakap dengan kita. Ya, dalam dua versi. Versi qadim, yaitu Al-Quran. Versi baharu, itulah ilham. Kan? Dalil Allah bercakap dan kita melalui ilham. Nah, kita baca saja fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kan? Allah sentiasa memberitahu kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang betul, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kufur. Kan? Semuanya Allah SWT memberitahu kita melalui ilham. Berarti Allah berkomunikasi dengan kita. Nah, sekarang kita berjumpa dengan hadis tentang langit bersuara, berarti langit bercakap. Sebenarnya tidak pelik kan? Sebenarnya tidak pelik. Banyak hadis-hadis baginda Nabi SAW menyebut tumbuh-tumbuhan memohon kepada Allah. Nah, berarti mereka berkomunikasi dengan Allah. Batu-batuan di jalan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Udara yang menempuh badan kita ketika kita berjalan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka-mereka yang menyediakan dirinya untuk ilmu atau menuntut ilmu. Nah, itu hadis sahih. Ya, dalam bab ilmu, kita buka saja bab ilmu, Bukhari, Muslim, buka saja jika kitab-kitab tasawuf itu dalam bab ilmu, misalnya Sayyidus Salikin, Samad Falambani, nah dia memulakan kitabnya dengan ilmu, nah di sana dia meriwayatkan hadis-hadis tentang itu banyak. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menyediakan diri. Ilmu ini perlu disediakan diri ya. Maksud menyediakan diri ialah kita yang kita yang mengarahkan, kita yang membawa diri kita kepada ilmu. Nah, itu maksud menyediakan diri. Ya, seperti menyediakan diri juga dengan maksud kita yang memberi masa. Begitu. Paham enggak? Itu termasuk menyediakan diri. Jika kita tidak menyediakan diri, nah kita sendiri pun tidak memberi masa. Kenapa? Karena kita tidak ada masa. Walid lagi tidak ada masa. Tidur tidak cukup. Buya tersenyum. Nah, tidur tidak cukup. Mau tidur macam mana? Sakit sana, sakit sini. Macam-macam masalah. Minyak angin saja pun habis sudah. Berapa ratus botol tu habis sudah. Mau beli lagi. Minyak angin. Okey. Masya Allah. Ya. Langit bersuara. Nabi mendengar langit bersuara rupanya. Dan haknya untuk bersuara. Hak langit sebagai makhluk. Nah, sebab itu, kalau tidak melampau perbincangan ulama yang kita sebutnya, Arsy sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Kursi sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Langit sentiasa berkomunikasi dengan Allah. Apa saja makhluk yang berada di bawah langit itu sentiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara komunikasi makhluk-makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang diriwayatkan oleh para ulama adalah, ya Allah, kiamatkanlah alam ini. Nah, ini berarti Arsy meminta kepada Allah, ya Allah, kiamatkanlah alam ini. Kursi meminta kepada Allah, ya Allah, kiamatkanlah alam ini. 7 petala langit minta kepada Allah, ya Allah, kiamatkanlah alam ini. Seluruh makhluk yang berada di bawah bumi, di bawah 7 petala langit, minta kepada Allah SWT, ya Allah, kiamatkanlah alam ini. Allah, Masya Allah.
Itu hadis sahih. Mereka meminta-minta kepada Allah supaya dikiamatkan alam ini. Dan sebab itu ada hadisnya. Datang warat hadisnya. Jika tidak kerana ada orang tua yang bertaubat. Jika tidak kerana ada anak kecil yang lahir. Jika tidak kerana ada orang yang masih menuturkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nescaya kami kiamatkan alam ini. Masya Allah. Kita bercakap tentang langit bersuara. Dan Nabi ternyata terkejut dengan suara langit itu. Nah kemudian kata Nabi SAW, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Itu Nabi seringkali bila bercakap kebenaran, bercakap sesuatu yang tahqiq. Ini termasuk ulumul hadis ya. Nanti kamu orang belajar dalam ulumul hadis. Ya. Apabila Nabi mau mentahqiqkan sesuatu, kadang-kala Nabi menyebut demi jiwaku di dalam tangannya. Begitu. Ya. Itu biasanya Nabi mentahqiqkan sesuatu. Nah di sini ada tahqiqnya. Demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Kekuasaan Allah subhanahu. Kekuasaannya ay Allah. Tidak ada di situ satu tempat selebar 4 jari. Melainkan malaikat bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdiri dan rukuk. Tidak ada di situ. Di situ dengan makna alam semesta. Tidak ada di situ alam semesta. Alam semesta ini tempat selebar 4 jari. Selebar 4 jari, ukuran jari baginda Nabi SAW. Ketika Nabi menyebut 4 jari, dalam Asbabul Wurud mengatakan Nabi mengangkat jarinya ke 4 jari, menunjukkan begitu. Berarti besarnya jari Nabi. Susunan jari Nabi. Nah kalau besarnya ini berapa inci? Besarnya ini 4 inci. Nah berarti 4 inci. Ya. Nah bukan jari Walid ya, jari baginda Nabi SAW. Tidak ada di situ alam semesta ini satu tempat selebar 4 jari melainkan malaikat bersujud, berdiri dan rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kita andaikan alam semesta ini, andaian saja ya. Kita andaikan alam semesta ini dalam begini misalnya kan. Nah berarti tidak ada ruang yang tidak disujud, tidak ada ruang yang malaikat tidak sujud. Nah kita andaikan begitu, ini alam semesta keseluruhannya. Kita andaikan saja ya. Nah ini 4 jari katakan. Tidak ada ruang, tidak ada tempat yang tidak sujud malaikat di atasnya. Nah, menggambarkan apa ini? Allah, ya Allah. Menggambarkan, kita sebut tadi sudah ya, menggambarkan para malaikat yang memikul langit yang bersuara ini. Nah, tahu keadaan suara langit itu tadi. Oke, terus. Nah, lanjut Nabi SAW bersabda, kalau kamu tahu apa yang aku ketahui. Kalau kamu, nah itu muradnya adalah sahabat-sahabat yang berada di depan Nabi. Ketika Nabi bercakap dengan sahabat-sahabatnya kan. Murad pertamanya. Murad keduanya adalah umat sepanjang zaman. Nah itu termasuk kita. Murad pertama adalah sahabat-sahabat. Nah karena ketika itu bercakap dengan Nabi. Nah murad keduanya adalah umat sepanjang zaman sampai hari kiamat. Nah berarti kita termasuk di sana. Kita termasuk di dalam umat sepanjang zaman itu.
Nah, kata Nabi SAW, berdasarkan Nabi mendengar suara langit dan suara para malaikat yang menanggung langit itu. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, kata Nabi. Kalau kamu tahu apa yang aku, ai Nabi, ai baginda Nabi SAW di situ ketahui, nescaya kamu sedikit ketawa. Dalam riwayat lain mengatakan, menyebut nescaya kamu tidak akan ketawa. Ada beberapa riwayat yang berbeza. Tapi dalam riwayat ini musannif mencatatkan sebagai dengan terjemahan, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Sebaliknya, kamu akan banyak menangis. Apalagi mungkin nescaya kamu keluar ai meninggalkan kediamanmu, harta-hartamu, kemewahan-kemewahan yang ada padamu, makhluk, benda, hal dan perkara yang melalaikanmu. Nah itu. Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, kata baginda Nabi, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Selanjutnya, nescaya kamu keluar. Nah, keluar itu meninggalkan kediamanmu. Dalam syarah hadis ya, antara yang mensyarahkan hadis ini Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, muhaddis ahli-sunnah wal jamaah, mutaakhir itu ya. Nah, beliau menyebutkan keluar, nescaya kamu keluar, nah berarti meninggalkan. Yang kita simpulkan tadi, meninggalkan makhluk, meninggalkan benda, meninggalkan hal, meninggalkan perkara yang melalaikan kita. Kita tinggalkan semuanya. Nah, itu. Atau kata baginda Nabi SAW, atau naik ke atas gunung-gunung, ataupun kamu mungkin lari naik ke atas gunung-gunung, ai menyendiri. Menyendiri dengan maksud tidak mau berhubungan dengan siapapun. Lagi, apa lagi? Nescaya mungkin kamu mungkin nescaya kamu berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud keluar tadi, keluar naik ke atas gunung atau berlari ya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita berlari mencari Allah Subhanahu wa taala. Keluar mencari Allah. Berlari ke gunung mencari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olahnya begitu sebagai gambarannya, karena takut akan seksa dan hukumannya yang keras. Karena takut akan seksa dan hukumannya yang keras. Nah, kemudian para ulama hadis, para muhaddis mengkaji apa suara yang didengar oleh baginda Nabi SAW. Dalam satu riwayat mengatakan bahawa suara yang didengar oleh baginda Nabi SAW itu adalah rayuan langit dan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala atas buruknya perangai manusia di atas muka bumi, ya, supaya Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan apa yang namanya bumi, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan apa yang namanya bumi dan apa yang namanya manusia dan jin. Dalam arti kata yang lain, para malaikat sakit hati, langit sakit hati melihat manusia dan jin melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Sama macam kita sakit hati tengok orang datang konsert Bella Elis itu, terkinja-kinja, anak dara, dia pulang ke Sik, bagus saja dia. Pulang ke Baling, bagus saja dia. Pulang ke Bukit Selambau, Masya Allah sopannya anak dara orang itu.
Datang dia ke Kuala Lumpur, hilang semua. Nah, dia yang terkinja-kinja begitu. Kan? Nah, mau menikah pun sekarang takut, tahukah? Di kampung bukan main warak dia. Datang Kuala Lumpur, tinggal di sana, dialah orang di depan konsert Bella Elis itu. Dia yang terkinja-kinja. Susah. Kan? Nah, itu contoh saja boleh sebutkan. Kerana kekufuran makhluk yang namanya manusia. Nah, sisi lain, makhluk yang namanya khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi. Sudah begitu jauh keterlanjuran. Sudah begitu jauh bermaksiat. Sudah begitu besar menderhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu para malaikatnya menanggung langit. Dan langit itu sendiri bersuara. Nah, diriwayatkan suaranya itu ialah memohon kepada Allah SWT untuk menghampap bumi ini. Masya Allah. Jangan langit menghempap kita, Pak. Jika bintang berguguran menghempap kita pun hancur sudah kita. Bukan lagi langit, tahukah? Subhanallah. Jadi ayat teks terakhirnya, kenapa? Kerana takut akan seksa dan hukumannya yang keras. Itulah. Jadi poin besarnya yang Nabi SAW sebut, jika kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis. Nah, poin itu menjadi motivasi kepada kita. Kan? Carilah ruang-ruang, carilah peluang-peluang, carilah masa-masa dan berikan ruang peluang masa itu untuk kita bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perkataan Futhul Ghaib. Ya kan? Perkataan daripada Futhul Ghaib. Perkataan Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Carilah masa, ambillah masa, berilah masa untuk kita bersunyi-sunyi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bersunyi-sunyi artinya kita bermunajat, gitu kan? Berzikir, solat, sebagainya dalam keadaan apa ya? Dalam keadaan kita sendiri, dalam keadaan bersunyian. Nah, istilahnya disebut khalwah. Yang penting poinnya di sana adalah kita perlu rasa takut, perlu ada di dalam rasa dan perasaan kita takut akan seksa dan hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat keras. Nah, hal ini perlu ada di dalam rasa dan perasaan kita. Perlu tumbuh. Ya, nah, istilah itu kita sebut sudah. Perlu tumbuh di atas tanah rohaniah kita yang namanya rasa dan perasaan, yang namanya hati. Nah, nantinya ia akan mengeluarkan benih, akan menumbuhkan benih, menyuburkan pohon takwa, ya, antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, begitu. Dalam as-sahihain, kata musannif, sahihain, nah itu dua kitab hadis yang dimu'tamadkan oleh para muhaddis ahli sunnah wal jamaah, ya. Nah, nanti dalam ulumul hadis kita belajar itu juga. Kenapa disebut sahihain? Nah, sahihain itu adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, kedua-dua hadis, kitab hadis ini ditabalkan sebagai susunan, sebagai periwayatan yang paling sempurna. Ya. Susunan dan periwayatan yang paling sempurna daripada sahih-sahih yang lain. Nah, banyak sahih, kitab-kitab hadis sahih banyak. Tapi dua kitab ini ditabalkan sebagai Sayyidul Hadis. Nah, ya kan? Sebagai penghulu kepada kitab-kitab hadis yang lain. Bukhari, ya, hadis sahih disebut Sahih Bukhari. Kita ada di sini, ada rumah. Ya. Dan disebut dengan Sahih Muslim. Nah, kedua-dua ini para ulama menggunakan istilah sahihain ketika mereka merakamkan
Hadis ini diriwayatkan di dalam Sahihain misalnya. Nah, tahu sudah, dalam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Kemudian kedudukan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dinotakan, direkodkan dengan muttafaqun alaih. Nah, itulah kita pun ulumul hadis. Kamu orang belajar 2 kali, alim sudahkah? Kali ke 2 kali belajar? 2 kali saja. Alim sudahkah? Sekali. Nah, lagi alim kah? 2 kali. Alim sudahkah? Nama gayanya kita kena bohosah lah bu ya. Cuma. Nah, kita dah sampai dah peringkat istilah-istilah hadis, dalam istilah-istilah dalam ulumul hadis kita akan guna pakai. Nanti Walid fikir. Jika Walid tidak boleh, Walid panggil bah. Jin-jin dalam sana akan datang mengajar kamu orang syekh-syekh jin itu kah? Ha? Kamu orang duduk sedang belajar ya. Okey. Jadi dalam As-Sahihain ditulis hadis yang berbunyi. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Rasulullah SAW bangkit ketika turun kepadanya ayat. Rasulullah SAW bangkit dengan makna dari duduk kepada berdiri. Nah, itu maksudnya. Rasulullah SAW bangkit ketika turun kepadanya ayat. Nah, baginda duduk. Nah, ketika turunnya ayat ini, baginda bangkit, baginda berdiri. Nah, ayatnya berbunyi, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Surah Asy-Syu'ara ayat 24. Ayatnya berbunyi, fa'anzir ashiratakal aqrabin. Nah, ayatnya bunyi begitu. Surah Asy-Syu'ara 214. Boleh rujuk kah? Ha? Surah? Betul ya? Macam mana? Wa anzir. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Bukan fa ya. Wa anzir. Betul ya? Betul ya? Tahqiq ya? Nah, ketika turun ayat itu, dan maksud ayat itu, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, kita belajar sudah tentang keluarga. Keluarga sama makna dengan ahli saja. Betul kan? Sisi lain disebut ahli. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Nah, kan? Perkataan ahli kita dapati lebih global daripada apa tadi? Daripada ashirah. Daripada ashirah. Di sini ashirah kan? Bukan. Keluargamu. Fa'anzir ashiratakal aqrabin. Ashirah perkataannya. Jadi ahli itu lebih besar. Nah, kita belajar sudah. Ahli. Ada 4 kah? 3 kah? Ini sebutkan. 3 apa? Yang pertama aqrabin. Nah, itulah ashirah. Aqrabin itu adalah ashirah. Yang terdekat dengan kita. Yang kedua? Yang keduanya ba'idin. Nah, keluarga, kerabat kita tetapi jauh. Bau bacang lah, bau serai lah, bau bawang lah, bau... Nah, kalau Bangladesh itu bau bawang kan. Bau halia lah. Contoh. Okey, yang ketiga. Man qala la ilaha illallah sawiyan bainana wa bainahum. Dengan yang ketiga, setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang sama dengan kita. Nah, itu adalah keluarga kita. Itu adalah kerabat kita, itu adalah saudara kita. Ya. Dalam disiplin yang dikemukakan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ternyata pada ayat ini Al-Qur'an, ya, ayat ini dirakamkan daripada Al-Qur'an ya, cuma dimaktubkan di dalam hadis dari sudut asbabul wurud, ya. Ketika turunnya ayat fa'anzir ashiratakal aqrabin ini, dan berilah peringatan kepada keluargamu terdekat. Aqrabin perkataan ini di ujungnya. Ashirah itu keluarga, aqrabin dengan makna terdekat. Nah, berarti itu sekitar kita. Turunnya ayat ini
kalau dilihat ayat ini di dalam apa nama asbabun nuzul, ayat ini turun kerana Nabi SAW dalam keadaan yang apa ya? Nabi SAW dalam keadaan yang terpinga-pinga. Pada siapa dia mau sampaikan? Faham tak? Nah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, nah dia perlu menyampaikan kepada orang. Faham tak? Nah, ketika itu baginda Nabi SAW terpinga-pinga, aku mau bercakap dengan siapa? Di bumi Makkah ini penuh dengan musuh saja. Semuanya mengancam Nabi. Semuanya apa ya, dalam keadaan-keadaan bermusuhan dengan Nabi SAW. Nah, kecuali ada 2-3 orang. Kan? Antaranya adalah Khadijah Ummul Mukminin. Nah, kemudian keluarga beliau sendiri, Bani Muttalib, disebut Bani Muttalib ataupun disebut apa ya, suku Abdul Manaf Quraisy, gitu kan. Nah, ada beberapa orang saja. Nah, Allah menurunkan ayat ini, fa anzir ashira wa anzir ashiratakal aqrabin. Allah turunkan ayat ini. Berilah peringatan artinya sampaikanlah pesanan, sampaikanlah tazkirah, sampaikanlah ajakanmu, dakwahmu kepada saudara yang terdekat denganmu. Ternyata yang terdekat itu adalah Khadijah Ummul Mukminin. Ternyata yang terdekat itu adalah Ali, Sayyidina Ali. Ternyata yang terdekat itu adalah kaum keluarga Bani Abdul Manaf, Bani Muttalib, suku Abdul Manaf, Bani Hashim, bani-bani yang terdekat dengan baginda Nabi SAW. Jadi ayat ini kemudian kalau dibawa kepada kita, maksudnya kita pun sama saja. Nah, berilah peringatan kepada anakmu, istrimu, keluargamu, kaum kerabatmu, orang yang dekat denganmu. Nah, itu dulu. Kan? Nah, kita saja kadang-kadang sibuk dengan orang sana, sibuk orang sana. Nah, kita sendiri di sekitar kita macam hantu raya saja semua. Betul kan? Sama saja Walid pun sibuk dengan kamu orang. Nah, anak Walid menjadi hantu semua. Aku pun susah juga berfikir. Tahukah? Macam mana aku membuat anak-anakku tidak ngam lah, itulah, inilah. Itu menunjukkan bahawa dalam jiwa masing-masing ada kotoran. Anak menantu sama saja, tahukah? Satu hal yang kecil, mudaratnya besar. Bodoh. Itu yang boleh disebut bodoh saja anak menantu pun. Aku mau panggil semua, aku mau tampar anak-anak menantu ini. Kamu orang mau tengok aku tampar anak menantu. Tunggulah. Kena penampar aku, gila 3 bulan. Okey, Pak. Lalu baginda, nah, ini rentetannya, ini rentetan daripada hadis yang kita bacakan tadi, yang diriwayatkan dalam Sahihain Bukhari Muslim. Kemudian kita rujukkan kepada asbabul wurud dan asbabun nuzul. Asbabul wurud bagi hadis ini, maka asbabun nuzul bagi Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 214. Lalu baginda bersabda, nah lanjut, baginda bersabda, wahai orang-orang Quraisy. Nah, ketika turunnya ayat ini, ya, bukan ayat ini, hadis itu sebenarnya asalnya. Nah, kemudian turunnya ayat ini, terkait dengan ayat ini. Nah, lalu baginda Nabi SAW bersabda, wahai orang-orang Quraisy, tebuslah diri kamu dari Allah. Nah, itu orang Quraisy itu akrabin bagi baginda Nabi kita SAW. Ya. Orang Quraisy itu adalah sebahagian daripada Ashirah. Ashirah artinya keluarga. Akrabin artinya dekat dengan baginda Nabi SAW. Karena orang Quraisy itu terdiri daripada 9 suku. Yang paling besar adalah suku disebut Bani Muttalib sebagai satu bani. Dan yang lainnya adalah berjalurkan Abdul Manaf dengan Abdul Wahab. Abdul Manaf. Berjalurkan Abdul Manaf dengan Hashim. Ini itu. Okey, nah nanti kita belajar, nah itu sirahnya, belajar dari persejarah. Okey, terus.
Jadi katanya, wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, nah berarti Nabi SAW mengatakan, wahai Ashirah, wahai saudara-saudaraku, wahai keluargaku. Nah begitu. Tebuslah diri kamu dari Allah, tebuslah. Nah satu perkataan yang kita pun perlu fikir, apa tebuslah? Nah, tebus, jika kita paham, seseorang yang terikat dengan seseorang. Kita paham begitu dulu, kan? Nah, istri terikat dengan seorang suami. Ketika dia tidak mau kepada suaminya, nah salah satu jalannya adalah tebus talak, betul? Nah, itu secara fiqahnya, kan? Nah, katakan mamamu tidak mau dengan Walid, atau Umi tidak mau dengan Walid, atau siapa-siapa, istriku tidak mau dengan aku. Nah, jika kau tidak mau dengan aku, kau tebuslah talak. Nah, sekiranya dia berjaya menebus talak. Nah, menebus talak itu boleh saja. Ini fiqh ya. Menebus talak itu boleh saja dengan apapun yang dianggap senilai dengan kemahuan. Nah, katakan Walid mau, ketika mamamu minta, nah Walid mau 10 juta. Mamamu bilang, 10 juta. Aku kasih kau 20 juta. Nah, ketika dia boleh mendatangkan 10 juta, 10 juta lagi ekstra dia kasih, nah ketika itu dia terbebas. Nah, itulah dipanggil tebus talak. Bukan? Ini di antara perkara-perkara yang ada. Jadi kalau tidak suka, tidak berkenan, tidak ngam lagi, nah boleh tebus talak. Kadang-kadang si suami dia keras kepala, kan? Dia mau tunjuk dia hero, dia tidak ngam dengan kau. Nah, dia mau tunjuk dia hero, dia ngam dengan yang lain pula baru. Nah, paham tak? Nah, kalau kau mau, nah tebus talak saja. Tawarkan kepada dia tebus talak. Nah, dia bilang, aku mau sebuah Lamborghini. Nah, kau kasih dia Lamborghini. Selesai masalah. Paham tak? Nah, kalau Walid jadi kau, di sisi kau, keadaan kau, mau Lamborghini, mama mau Lamborghini, nah aku kasih saja Lamborghini. Aku pergi beli di kedai mainan itu, Lamborghini. Dia minta Lamborghini, kan? Sahabat dari segi syarak. Tahukah? Nah, kalau dia bilang, aku mau Lamborghini yang model ini terkini, yang harganya 1 juta, 2 juta, nah itu kita masalah. Tapi kalau dia sebut dia mau Lamborghini saja, tidak menentukan spesifikasinya, nah kau diam-diam pergi cari riba, bukan susah. Kau paham gak, Faz? Okey. Nah, baginda Nabi SAW mengatakan, wahai orang Quraisy, wahai kaum keluargaku, tebuslah diri kamu. Nah, kita mau mencari istilah tebus itu tadi. Nah, keadaan lain, sekumpulan ataupun seseorang ditawan oleh musuh dalam peperangan. Kan? Nah, kemudian datang orang lain mau menebus dia. Nah, apa yang kamu orang mau? Kami mau itu, kami mau ini, kami mau itu. Nah, apa yang digantikan itu dipanggil tebus. Paham tak? Nah, cari dulu kefahaman. Nah, sekarang coba kita kaitkan dengan tebuslah diri kamu dari Allah. Nah, apa? Nah, para ulama ahli hadis ya menjawab isu ini. Nah, mereka mengatakan tebus diri dari Allah itu adalah mengembalikan apa saja yang ada pada kita daripada pinjaman Allah Subhanahu wa taala itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan ya apa sahaja yang dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Justru kita perlu faham apa pinjaman Allah SWT kepada kita, betul kan? Nah, berarti semuanya dipinjamkan oleh Allah SWT kepada kita. Tidak ada satu pun milik kita, melainkan semuanya pinjaman. Nah, itu termasuk hidup dan mati kita. Kan? Bukan saja pada tubuh badan kita, rohaniah dan jasmaniah. Jauh daripada itu keperluan kita. Dan jauh lebih daripada keperluan kita adalah hidup dan mati kita, itu pun adalah pinjaman Allah Subhanahu wa taala kepada kita.
Nah, justru itu tebuslah. Nah, para ulama memaknakan tebus itu dengan makna pulangkan. Pulangkan kembali, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, timbul isu yang kedua, mau pulangkan macam mana, mau kembalikan macam mana. Kan? Nah, pulangkan ai kembalikan dengan syukur. Nah, itu satu, yang pertama. Nah, di bawah syukur itu adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita strukturkan ayat itu supaya menjadi pengajaran kepada kita dengan baik. Nah, kembalikan ya. Nah, boleh tulis kembalikan ya kepada Allah. Nah, jadi mau kembalikan kepada Allah macam mana ini? Syukur ya. Syukur. Jangan? Syukur. Gitu kah strukturnya? Bukan. Nah, itu salah. Nah, ini. Dalam Al-Quran disebut sami'na wa ata'na. Ya, kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh yang dipinjamkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Nah, itu Al-Quran, penggunaan istilah Al-Quran. Nah, kemudian ketika membincangkan penjelasan kepada ayat Al-Quran itu, nah kesimpulannya adalah taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini datang taat dan patuh itu bahagian daripada sifat syukur. Nah, begitu. Jadi boleh saja kita maknakan kembalikan kepada Allah SWT ini, dan boleh saja kita maknakan kembalikan kepada Allah SWT ini. Dan inilah yang disebut tebus. Tebuslah dirimu. Nah, ada lagi. Ini sebagian ulama menstrukturkan begini. Manakala yang lain mengatakan tebus diri kita itu adalah dengan minta ampun kepada Allah SWT. Ada yang mengatakan bertaubat. Kan? Nah, itu. Nah, jadi kita boleh pakai saja. Ya, boleh pakai struktur ini. Dan ataupun struktur lain adalah taubat. Itu juga maknanya kembali. Kalau taubat pun kita tidak lepas daripada taat. Taat dan patuh. Ya, dan itu maknanya kembali, sama saja. Tebuslah. Jadi kita pun perlu sentiasa tebus diri kita kan. Kita sudahlah meminjam daripada Allah. Kemudian kita tidak pernah menebus pinjaman itu. Misalnya, ya kan? Nah, itu buruk beradab kita dengan Allah. Nah, berarti kita sentiasa perlu menebus. Nah, dalam hal-hal yang kita berdosa, apalagi. Okey, terus. Kemudian kata Nabi SAW, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Nah, jadi pemahaman kita dulu ya, kalau disebut pemahaman, Nabi menyatakan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada pergantungan apapun dengan kaum keluarganya. Yang disebutkan tadi. Ya. Nanti di sisi lain, nah itulah maksud hasbunallah ataupun hasbiyallah. Cukuplah Allah kepadaku. Memadailah Allah kepadaku. Faham tak? Nah. Lalu baginda bersabda, wahai orang Quraisy, tebuslah diri kamu dari Allah. Nah, kemudian Nabi menyatakan, cukuplah Allah bagiku. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Nah, itu sebagai pernyataan Nabi SAW.
mengembalikan dirinya kepada Allah, bukan kaum kerabatnya. Itu. Wahai Bani Abdul Manaf, katanya, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Bani Abdul Manaf, itu bani daripada baninya Rasulullah SAW, ya kan? Dan termasuk di dalam Quraisy. Oleh sebut sudah tadi, ada mengatakan 9, ada mengatakan 11 dalam Quraisy itu. Sukunya ada 9 ke 11. Wahai Bani Abdul Manaf, cukuplah bagiku Allah SWT. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Nah, Nabi mengembalikan dirinya kepada Allah dengan menafi kebergantungannya dengan suku ataupun Bani Abdul Manaf itu. Apa lagi? Wahai Abbas, bapa saudara Rasulullah, cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Sama saja. Ketika itu mungkin Abbas menjadi tulang belakang baginda Nabi. Abbas menjadi pelindung, ya, perisai dan pelindung kepada Nabi. Ini termasuklah Abu Talib itu sendiri. Mereka menjadi pelindung kepada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Nah, baginda Nabi memulangkan rasa dan perasaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Safiyah, ibu saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah bagiku Allah, tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Nah, berarti Nabi SAW memulangkan, menebus dirinya, memulangkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah kepadaku dari hartaku yang engkau mau. Kau mau apa? Kau minta. Cukuplah bagiku Allah. Nah, aku mau kasih semuanya jika ada. Nah, itu menurut baginda Nabi. Aku mau kasih semuanya jika ada. Cukuplah bagiku Allah. Aku tidak berhajat kepadamu sedikit pun. Nah, ternyata Nabi SAW menunjukkan contoh tebus dirinya. Menafikan yang lain. Mengisbatkan Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Ya. Nah, itu secara halus kita perhatikan begitu. Dia menafikan apapun. Dia menafikan saudara-saudaranya, kaum keluarganya. Dia menafikan bukan bermakna menolak, ya. Menafikan di situ berarti dalam konteks yang sedang kita bincang. Menafikan mereka mempunyai daya dan upaya untuk memberi manfaat kepada baginda. Itu kan? Nah, dia mengembalikan daya dan upaya itu. Manfaat dan mudarat itu hanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu saja. Masya Allah. Nah, jadi kesimpulannya, tebus diri itu barangkali di sini berkait dengan taubat yang sedang kita bincangkan. Dengan tebus diri itu di sini berkait dengan takut kepada dosa yang kita bincangkan. Dengan nah, karena kita tidak menebus diri kita. Nah, mungkin kita nantinya terlibat dengan dosa yang kita tidak sedar. Kita syirik dengan makhluk. Kita syirik dengan makhluk, contohnya makhluk boleh mendatangkan kemudaratan dan kemanfaatan, gitu kan? Kita syirik dengan makhluk, contohnya bomoh Melayu sedunia yang mampu menyelesaikan masalah, ya kan? Nah, itu mungkin bagian daripada syiriknya, tahukah? Nah, datang dia, inilah bomoh Melayu sedunia di surau ini yang mampu menyelesaikan masalah dia, betul kan? Nah, padahal bomoh Melayu sedunia pun bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya Allah, ya Allah. Sama saja, Jul. Kau tidak dengar, bah. Kau tinggalkan saja mizi itu. Kau datang sini, bah, dengar. Gabung dengan si rantau itu. Mizi belum boleh, bah, dia. Budak-budak lagi, kanak-kanak lagi dia tu. Nah, tapi betul, bomoh Melayu sedunia betul, bah. Kita di sini bomoh Melayu sedunia betul, bah. Minta pada Allah, ya Allah, sembuhkanlah fulan bin fulan. Begitu kan? Nah, yang datang itu, mereka yang datang itu, sekiranya mereka datang dengan rasa dan perasaan bomoh Melayu sedunia yang akan menyembuhkan sakit mereka. Nah, itu berarti mereka syirik kepada Allah. Nah, dosa itu, paham kan?
Dosa itu. Kenapa? Karena mereka tidak menebusnya. Ini isu ya. Oleh kaitkan di mana poin dalam hadis yang kita bincangkan ini terkait dengan terkait dengan topik kita. Nah, isunya di situ. Nah, kerana itu hadis yang kita bacakan tadi, baginda Nabi SAW menebus, ya, menebus. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sama ada kita nampak secara langsung atau tidak. Nah, baginda Nabi pada hakikatnya mengembalikan dirinya, rohaniah dan jasmaniahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Betul kan? Faham tak di situ? Nah, apabila dia cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun, wahai kaum Quraisy. Cukuplah kepadaku Allah SWT, aku tidak berhajat sedikit pun kepada kamu sedikit pun, wahai Bani Abdul Manaf. Nah, kenapa? Karena Bani Abdul Manaf itu adalah sukunya Abdul Muttalib. Nah, mereka lah yang menjadi pendefend. Oh, itu cakap orang putih campur Melayu sudah. Defender. Mereka lah yang menjadi orang yang kuat mempertahankan baginda Nabi SAW ketika itu. Nah, baginda Nabi menyatakan, aku tidak berhajat kepada kamu wahai Bani Abdul Manaf. Nah, berarti baginda Nabi memulangkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala mutlak. Nah, begitu lah. Dan apa lagi? Cukuplah bagiku Allah, aku tidak berhajat kepada kamu sedikit pun. Wahai Safiyah, ibu saudara Rasulullah. Nah, ini ibu saudara Rasulullah, istrinya Abbas. Betul kan? Istrinya Sayyidina Abbas ibni Abdul Muttalib, bin Abdul Muttalib. Nah, ibu saudara Nabi yang sangat sayang dia kepada Nabi SAW. Kan? Kebimbangannya lebih bimbang dia kepada Muhammad bin Abdullah daripada anaknya Abdullah itu. Tahukah? Nah, anaknya Abdullah kehilangan, tidak tahu ke mana. Dia tidak bimbang. Tapi Muhammad tidak muncul di depan matanya ketika kanak-kanak. Nah, dia tercari-cari saja, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Bahkan ada riwayat mengatakan tangan Safiyah lah, ya, tangan Safiyah lah tangan yang pertama memasukkan makanan di dalam mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian baru ibunya. Allahu akbar. Nah, kemudian ternyata baginda Nabi SAW membebaskan. Ya, tebus itu berarti membebaskan, boleh juga kan? Nah, Nabi SAW mengajar kita supaya membebaskan diri kita daripada belenggu-belenggu makhluk, benda, hal dan perkara. Ya. Nah, itu dikatakan tebus tadi. Supaya diri kita, rasa dan perasaan kita terikat, tertambat, tergantung, teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu maksudnya. Nah, sekarang jelas sudah istilah-istilah. Dengan limpah rahmat Allah SWT istilah itu muncul. Menebus dengan makna membebaskan. Boleh saja di situ. Nah, yang kita bebaskan di situ adalah pengaruh, ya, pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara terhadap akal dan hati kita. Nah, kita perlu bebaskan. Nah, ini bermaksud pengaruh yang nanti mempengaruhi akal dan hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Nah, dalam arti kata yang lain, nah kita kembali kepada asbabul wurud dan asbabun nuzul. Berilah peringatan kepada keluargamu terdekat, peringatan yang antara peringatan yang perlu diberikan. Nah, adalah bebaskanlah dirimu daripada makhluk, benda, hal dan perkara. Dan kembali, ya, kembali bergantung. Makna tunggal daripada tawakal, ya, kembali bergantung. Betulkah? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang-orang yang beriman hanya bertawakal kepada Allah SWT. Nah, dengan makna bergantung itu kan, kembali bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi jika kita kaitkan dengan topik kita takut berdosa, nah, apabila kita tidak bergantung dengan Allah SWT, berarti kita akan bergantung dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, disitulah puncanya dosa. Kan? Disitulah puncanya dosa, Bamizi. Tiada telefon, kita bergantung dengan telefon itu. Tiada telefon, kita pun semak pening saja. Nah, kita pun asyik bercinta dengan telefon. Nah, akhirnya telefon itu membawa kita kepada dosa. Betul kan, Mizi kan? Nah, aku pikir saja, bukan aku tuduh siapa-siapa, tahu kah?
Kerana semua main telefon saja, termasuk biniku, termasuk anakku. Semua main telefon, aku tahu apa semua. Termasuk aku pun main telefon juga. Nah, jadi kita andaikan begitu kan. Dia bawa kita kepada berdosa. Kan begini kan? Bukan salah telefon, tahu tak? Telefon tidak bersalah sama sekali. Nah, sama saja dengan teknologi. Teknologi tidak salah sama sekali. Tidak peduli siapa yang pandai membina teknologi itu, tidak peduli. Oh, ini Yahudi buat, tidak mau. Jangan, itu salah. Bukan salah teknologi. Yang salahnya adalah pengguna kepada teknologi. Nah, kita begitu. Kaum Mizi, aku, kita semua. Kan? Nah, kita lah pengguna kepada teknologi. Nah, kita yang bersalah. Kenapa? Kita dilalaikan oleh teknologi itu, betul? Macam-macam jadi. Apabila kita dilalaikan, macam-macam jadi. Banyak sudah. Macam-macam jadi. Rusak sana, rusak sini. Kan? Suami orang, cara suami orang, istri orang, cara istri orang. Macam anak dara, cara anak dara. Anak teruna, cara anak teruna. Perempuan, cara perempuan. Lelaki, cara lelaki. Nah, cenderung saja kepada rusak-rusak itu kan. Allah ya Allah. Nah, jadi kita balik kepada topik kita. Nah, di situ betapa pentingnya ada di dalam rasa dan perasaan kita, air hati kita, air rohaniah kita umumnya, takut berdosa. Nah, itu. Ya kan? Penting itu. Ya, betapa pentingnya kita bina di dalam rasa dan perasaan kita, air hati kita, air rohaniah kita. Takut berdosa. Supaya dia nanti memotivasikan rohaniah kita secara umum dan jasmaniah kita supaya tidak cenderung kepada perkara yang berdosa. Nah, ini. Jadi malangnya ya, kalau kita muhasabah malangnya pertumbuhan kita, umat mutakhir, umat akhir zaman ini, pertumbuhan kita tidak cenderung kepada takut berdosa. Betul kan? Kita cenderung kepada bebas, freedom. Sampai-sampai falsafah freedom itu dilaung-laungkan di seluruh dunia dengan berbagai-bagai bentuk. Freedom, born to be free, freedom lagi, human right. Nah, itu semuanya dasarnya adalah freedom, tahu kan? Bebas. Nah, jadi dan bebas itulah yang menjadikan manusia hancur, betul kan? Bebas artinya tidak terikat. Bebas artinya tidak terikat. Nah, termasuk tidak terikat itu dengan Allah, dengan agama, dan dengan diri sendiri. Nah, mana mungkin begitu? Itu bukan Islam. Itu kafir, kan? Nah, tetapi kita umat Islam terpengaruh dengan freedom itu, terpengaruh dengan bebas itu. Nah, akhirnya kita tidak mengikat diri kita dengan Allah, dengan agama, dengan diri kita sendiri. Nah, kita pun hanyut, hancur saja. Kan? Nah, umat sedang hancur, Basilah. Umat sedang hancur. Nah, itu yang Walid maksudkan. Walid ungkapkan itu. Sama ada dalam pikiran kau ada atau tidak ada apa yang Walid cakapkan. Nah, sekarang kau masuk saja. Sampai satu masa. Kau melihat inilah yang Walid cakap dulu. Umat sedang hancur. Allah ya Allah. Mudah-mudahan kita dapat membina ya rasa dan perasaan kita yang intinya adalah takut berdosa. Induknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, induknya ya. Lebih inti kepada inti dan inti. Nah, kita sebut begitu saja. Perasaan takut kepada berdosa. Nah, sudah tentu datang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan ada di dalam rasa dan perasaan kita atau hati kita atau rohaniah kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita berhenti di situ. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Subhanallah wa bihamdihi. Walid ada penanda kitab di sini ya. Saya ambil penanda kitab Walidnya.
Hilang sudah. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.